pertokoan juga bisa, retail, pertokoan itu bisa, ya. Kemudian objek dapat berupa bangunan yang real, ya yang real, yang ada di sekitar tempat tinggal, atau bisa juga objek virtual, ya. Objek virtual itu bisa diperoleh dari internet. Nah, kemudian objeknya harus jelas, ya. Kalau memang itu dari real ada di sekitar kita, maka kalian bisa mengambil fotonya, ya, mengambil gambarnya, tampak depan, samping, denahnya, atau interiornya seperti apa, ya. Tapi kalau dia mengambil gambarnya dari objek virtual dari internet, usahakan gambar internet itu yang jelas, ya, terlihat interiornya, gambar tampaknya seperti apa, ya, tampak sampingnya seperti apa, itu juga harus yang jelas, ya. Kemudian, ulasan atau review terhadap bangunan tadi itu harus dilengkapi dengan perhitungan rumus, ya. Tidak harus rumus tiga-tiganya, ada pencahayaan dihitung, ada penghawaan dihitung, ada akustik dihitung, tidak harus tiga-tiganya. Kalian bisa mengambil salah satu atau dua dari rumus yang ada itu untuk menyesuaikan dengan objeknya. Dan tujuan yang akan kalian sasar itu apa. Ya, jadi tujuan memberi ulasan itu apa? Oh, ulasan itu lebih saya tekankan dari aspek pengendalian kebisingan misalkan. Karena dia bangunan ibadah, ya kan? Bangunan ibadah itu adalah bangunan yang memerlukan ketenangan yang tinggi. Nah, karena lingkungan sekitarnya itu ramai, maka saya penekanannya adalah dari aspek pengendalian kebisingan. Nah, sehingga rumus yang bisa digunakan adalah rumus tentang perhitungan reduksi bising, ya. Kemudian, atau misalkan rumah tinggal, ya rumah tinggal. Nah, rumah tinggal itu contohnya saja kasusnya adalah tentang pencahayaan. Rumah tinggal itu adalah bangunan yang sangat membutuhkan pencahayaan alami dengan intensitas yang, baik atau yang sesuai dengan standar, ya. Ketika pagi hari dia harus diterangi oleh cahaya matahari alami secara maksimal, ya. Kemudian menjelang siang hari, sore hari, itu cahaya matahari dikurangi. Artinya butuh proses pereduksian cahaya, ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan perhitungan juga. Ya, jadi kalau misalkan objeknya itu real, ya, objeknya itu real, nah kalian bisa melihat contoh kasus misalkan bagian dari rumah tinggal itu yang mau akan diukur tingkat cahayanya misalkan ruang tidur atau ruang keluarga, ya. Nah, dilihat dindingnya itu luasnya berapa, lantainya berapa, plafonnya berapa meter persegi. Kemudian bisa dimasukkan ke dalam rumus tawa air, ya, mencari besarnya intensitas cahaya masuk ke dalam ruangan, ya. Kan nanti bisa dilihat itu berapa luas permukaan ruang, kemudian materialnya apa, misalkan materialnya, penutup dinding ya cuma dinding biasa. Oke, dinding itu warnanya apa? Oh, warnanya, krem misalkan. Krem itu berapa? Koefisien serap cahayanya berapa? Ya, ada kan daftarnya itu, tabelnya ada. Ya, kemudian kalau saya pakai misalkan dinding itu ternyata ditutupi oleh lemari. Nah, lemarinya warnanya apa? Oh, warnanya coklat, coklat tua, cenderung gelap. Nah, dilihat tuh di daftar. Kalau warna yang cenderung gelap itu koefisien serapnya berapa? Serap cahaya, ya. Wah, nggak ada tuh di daftar, gimana ya? Bisa di bisa diasumsikan. Ya, misalkan gelapnya itu cenderung ke hitam, ya, atau masih agak sedikit, tidak begitu gelap, katakanlah hijau tua, misalkan seperti itu bisa. Kalau hitam itu kan betul-betul solid gelap, ya. Nah, tapi kalau yang gelapnya agak sedikit, kelihatan agak terang, ya bisa misalkan warna hijau, gitu, ya. Oke, ya nanti itu bisa dimasukkan rumus sehingga kita bisa tahu berapa cahaya itu masuk ke dalam
rumah kita, ya. Dan bagaimana kalian merasakan? Jadi ketika cahaya itu, dihitung misalkan, ketemunya itu misalkan 80 lux. 80 lux itu kan hitungannya rendah, ya. Untuk aktivitas keseharian di dalam kamar, oh saya butuh belajar dalam kamar, nah belajar itu pasti dia butuh cahaya yang tinggi intensitasnya, ya mencapai 200 lux. Ternyata saya hanya memperoleh 80 lux. Nah, itu langsung kita menganalisis atau mengulas secara secara psikologi, secara kalau istilah di dalam fisika bangunan itu subjective evaluation. Jadi kita mengevaluasi subjek, pelakunya itu seperti apa, dia me berkomentar atau berpendapat terhadap ruangan itu seperti apa, responnya bagaimana, persepsi terhadap ruang itu seperti apa, ya. Oh ternyata saya sendiri kalau di dalam kamar itu tidak merasakan gelap, gitu. Walaupun saya peroleh angka 80 lux, tapi saya tetap bisa belajar dengan nyaman misalkan. Nah, itu kan sudah persepsi masing-masing, ya. Bisa, itu bisa, tetapi perhatikan, mesti ada teori juga yang digunakan. Misalkan teori apa? Ada standar, standar tentang enggak ada standar tentang kenyamanan visual, ya. Nah, ketika standar kenyamanan visual, oke, saya bisa sih baca dengan 80 lux, ya nggak apa-apa, tapi kenyamanan visual itu berkaitan dengan standar dari Kementerian Kesehatan. Ternyata dari Kementerian Kesehatan itu harusnya itu paling tidak 150 lux misalkan. Ya, berarti itu masih bisa terpenuhi, tetapi ketika itu jangka panjang dilakukan terus-menerus seperti itu, maka dikhawatirkan akan ada masalah kesehatan, ya. Akan muncul masalah kesehatan dari sisi penglihatan. Enggak usah. Ya, seperti itu. Sehingga bagaimana solusinya? Ya, solusinya nanti langsung diberikan di sana solusinya. Ada masalah, kemudian bagaimana penyelesaian masalahnya, ya. Nah, bisa kita katakan penyelesaian masalahnya adalah dengan menambah lubang cahaya, misalkan seperti itu, ya, atau diperbesar jendelanya, yaitu usulan, ya, usulan kan seperti itu. Jadi itu penting untuk melatih kepekaan kita terhadap kenyamanan ruang, ya, dari aspek iklim, ya, dari cahaya juga, dari kebisingan juga, ya, tidak hanya penghawaan aja. Oke ya, seperti itu contohnya. Kemudian nanti ada penilaian masing-masing. Ini dari yang tahun kemarin ya, tahun kemarin itu ada objek yang dipilih itu juga punya nilai. Teori yang digunakan juga itu ada nilainya. Kemudian kedalaman analisis itu juga ada nilainya. Ya. Kemudian kesimpulan daftar pustaka itu harus disertakan. Nah, pengalaman tahun kemarin itu daftar pustaka itu banyak yang tidak dicantumkan. Ya. Nah, ini diingatkan untuk bisa mencantumkan. Oke. Kemudian membuat video maksimal 5 menit dengan ukuran maksimal 20 MB. Ini bukan 5 tadi ya. Maksimal 5 MB. Posternya maksimal 5 MB, tapi videonya maksimal 20 MB. Kalau lebih dari itu maka dikompres. Ya. Nah, presentasi ini meliputi apa? Ketepatan waktu. Ya, kalau lebih dari 5 menit, otomatis nilainya akan berkurang. Kalau kurang dari 5 menit, boleh. Ya, karena maksimal ini. Ya. Kemudian kualitas dan kejelasan presentasi. Jadi harus jelas bicaranya. Ya, kemudian narasi dan presentasi itu sendiri. Oke ya. Ini adalah presentase penilaian FISBANK. Jadi keaktifan mengikuti kuliah di open learning,
kemudian termasuk Zoom juga ya, kemudian pengerjaan tugas dalam open learning 20%, kemudian nilai UTS-nya 25%, dan nilai UAS-nya 50%. Ya. Jadi nanti seperti ini soalnya, walaupun nanti mungkin ada perubahan sedikit terkait dengan persentase, ya. Tapi intinya seperti itu ya. Jadi kalian coba dipersiapkan dari sekarang untuk mencari objek. Sebelum saya lanjut ke yang lain, ada yang mau ditanyakan terkait dengan soal UAS? Silakan kalau ada yang mau tanya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan ada rumah tinggal itu. Apakah rumah tinggal kita sendiri boleh dibuat di UAS itu, Bu? Oke, boleh sekali. Ya, saya akan tunjukkan tugasnya UAS mahasiswa yang dia menggunakan rumah tinggalnya sendiri. Boleh ya, boleh sekali. Saya tunjukkan. Bentar ya, saya buka filenya dulu. Oke, udah kelihatan. Oke. Ini rumahnya Mas Dinda Satria, ya, angkatan 19. Ini rumah tinggal dia sendiri. Jadi dari rumah tinggal ini digambar denahnya, ya. Denahnya digambar, kemudian yang menjadi fokus dalam review ini adalah ruang tamu. Ya. Jadi tidak harus semua direview. Ya. Bisa penekanan, oh saya ingin ruang tamu saja. Ya, boleh. Oh saya ingin kamarnya, kamar tidur, atau saya ingin ruang keluarga, silahkan. Ya. Kalian yang lebih paham tentang rumah kalian sendiri, mana yang kira-kira itu menarik untuk diangkat, silahkan. Atau malah tidak harus menarik, mana yang kira-kira itu bermasalah, ya boleh diangkat. Nah kemudian dari situ nanti ada analisis yang dicoba untuk diselesaikan masalahnya. Oke ya. Nah ini rumahnya Mas Dinda ini, dia mencoba untuk menghitung juga. Ya, menghitung dari cahaya. Ya. Luas ruangnya dihitung, luas jendelanya berapa, tinggi plafon berapa. Ya, setelah dia hitung dengan menggunakan rumus reflektan, ya didapatkan bahwa cahaya itu kualitasnya ya, intensitasnya adalah sebesar 300 lux. Ya. 300 lux ini termasuk dalam kategori pekerjaan di dalam ruang tersebut adalah pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan konsentrasi besar. Ya. Kalau di ruang tamu tuh kalian butuh konsentrasi besar nggak ya? Ya mungkin tidak begitu ya, beda dengan kalau ruang belajar seperti itu ya. Nah ini, jadi ini dia ruang rumah tinggalnya, kemudian cahaya alaminya itu murni melalui jendela dan pintu. Ya pada saat diukur dengan rumus itu didapat seperti ini. Ya, tidak berhenti sampai di situ. Misalkan kalau kalian ingin cross check, dari perhitungan rumus 300 lux. Coba deh saya pinjam alat ke lab fisika bangunan, saya ukur apa benar saya 300 lux. Nah, itu bisa kalian pakai alatnya, ya bisa pinjam, nanti akan diberi arahan oleh asisten seperti apa cara mengukur, cara pegang alatnya, cara mengukurnya seperti apa, nanti bisa diberitahu. Ya. Nah, setelah diukur ternyata berbeda. Ya, dalam perhitungan 300 lux. Tapi kenyataan menggunakan alat cuma 250 misalkan. Ada selisih 50 lux. Nah, itu gimana? Nah, kategori 300 itu pekerjaan yang tidak butuh konsentrasi tinggi.
Kemudian standarnya kalau ruangan tamu itu berapa lux, itu harus dicek di SNI pencahayaan alami ya. Standar nasional Indonesia terkait dengan pencahayaan alami, diukur, dilihat daftarnya. Nah, berapa lux di sana, ruang tamu itu harus berapa. Ya, kemudian dipersepsikan oleh kita sendiri. Ya, saya merasa di ruangan ini sudah cukup terang kok, tidak gelap, gitu misalkan. Artinya angka 250 lux yang diperoleh dari alat itu pun juga sudah memenuhi standar. Ya, jadi seperti itu. Kalian mencoba untuk melihat baik itu secara teoritis, kemudian kenyataan di lapangan. Jadi kita lebih bisa memahami, ya, lebih bisa langsung praktek di lapangan berkaitan dengan apakah pencahayaan, ataukah penghawaan, ataukah akustik. Oke ya, itu ya. Nah, ini ulasannya seperti ini, ulasannya singkat, ya. Tetapi memang sayangnya ini tidak disertakan referensinya. Misalkan hitungan ini diperoleh dari kuliah atau mungkin dari buku juga didapat rumus seperti ini, ya dimasukkan referensinya misalkan dari buku apa disebutkan. Atau kalau dari materi kuliah ya materi kuliah open learning, masukkan linknya ya, linknya dimasukkan. Oke ya, seperti itu. Contoh yang lain, misalkan bukan rumah tinggal, ini saya contohkan apa ya? Saya tutup dulu. Saya contohkan sebuah masjid. Nah ya, ini masjid. Oke, masjid di dekat rumah. Oke, ini ada gambarnya. Ya, seperti ini masjidnya, denahnya. Oke, kemudian bagaimana penghawaannya, akustiknya, pencahayaannya. Nah, ini kesimpulan langsung. Ini memang ada yang kurang. Ya, sedapat mungkin semua menggunakan rumus. Ya, rumus. Jadi itu akan memiliki nilai lebih ketika kalian mencoba untuk menghitung betul ya kondisi objek tadi dengan menggunakan rumus. Ya. Nah, ini kekurangannya belum ada rumus, juga belum ada daftar pustaka. Ya. Oke, seperti itu. Jelas ya Mas ya, jadi boleh rumah tinggal sendiri boleh. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, saya akan tunjukkan videonya. Ada yang mau tanya ini? Ada yang mau tanya nggak ya? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada saya coba tunjukkan salah satu video yang dibuat. Kelihatan ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tinto Agista Tintia, NIM D301900039. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar fisika bangunan 1. Pada tugas kali ini, saya memilih objek bangunan berupa coffee shop dan home decor dengan style Japanese Bohemian. Coffee shop ini bernama Hibusuta. Hibusuta merupakan sebuah kedai kopi bergaya Jepang yang terletak di Jalan Es Parman nomor 2 Madegondo, Solo Baru. Dimiliki oleh sepasang suami istri, yakni Wahyu Prasetyo dan Anissa Fitra Yulis Pradita. Hibusuta resmi berdiri pada 2 Februari 2019. Ide mendirikan kedai kopi berawal ketika keduanya jalan-jalan ke Jepang. Di negeri matahari terbit tersebut,
Mereka sering menjumpai kedai kopi minimalis di gang-gang sempit. Wahyu dan Anissa lantas tertarik membuat kedai kopi serupa memanfaatkan lahan kecil di sebelah rumah. Japanese Bohemian Style merupakan konsep utama yang diusung kedai ini. Secara harfiah, kata Bohemian sendiri merujuk pada gaya hidup yang identik dengan cara-cara non-konvensional artistik. Tersebut juga coba diterapkan di pusat kota. Tempatnya sangat minimalis dan berada di gang. Interiornya tampak begitu artistik. Tata pencahayaannya juga sangat alami, membuat di dalam kafe tampak semakin cantik. Bangunan ini terletak pada gang sempit di kawasan kota yang padat dan Assalamualaikum. Pencahayaan yang digunakan yakni top lighting, di mana memodifikasi ranting-ranting kayu sebagai kisi atap sehingga pada saat matahari berada tepat di atas massa, cahaya yang masuk dapat terfilter panasnya, kemudian diteruskan dan menghasilkan bayangan. Untuk mekanisme pencahayaan yang kedua, yakni menggunakan bukaan lebar berupa jendela mati. Lubang cahaya melebar memungkinkan distribusi cahaya merata ke seluruh ruang. Lubang cahaya ini berada di bagian samping, sehingga pada saat matahari pagi dapat menerangi bagian ruang utama. Busuta ini menerapkan penghawaan alami dari mulai pintu masuk dan di bagian samping mata. Sirkulasi udara mulai dari bagian depan pintu masuk yang dibuat dari kisi kayu, kemudian masuk ke bagian teras atau ranting kayu yang disusun rapat sehingga sangat memungkinkan untuk udara masuk dengan lancar ke dalam masa. Tak lupa terdapat taman sebagai penunjang estetika bangunan. Bisingan di sekitar massa sebesar 60 desibel, namun tidak konstan dan dapat berubah-ubah. Jarak antara dinding pembatas dengan jalan cukup dekat, sekitar 1,5 meter. Namun, untuk ketinggian dinding tidak proporsi sehingga suara dari luar masih bisa terdengar. Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, solusi desain yang dapat digunakan yakni mengatur ketinggian dinding pembatas dan dapat juga menambahkan vegetasi di taman bagian samping. Kriteria vegetasinya berbatang cukup tinggi dan berdaun rimbun sehingga dapat menghalau suara dari luar yang berlebihan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Oke. Kita sudah saksikan presentasi dari videonya Mbak Tinto. Ada yang bisa komentar? Silakan. Ada yang mau komentar? Silakan. Silakan. Supaya nanti kalian bikin videonya bisa jauh lebih baik ya. Silakan kalau ada yang mau komen. Ini ada pertanyaan, tapi saya nanti jawabnya. Saya mau tanya dulu. Ada yang mau komentar dengan video tadi? Nggak ada. Ya. Kira-kira apa ini? Coba, ada yang melihat dari awal sampai akhir? Silakan. Tadi pada lihat apa enggak sih? Lihat dulu. Komentarnya gimana? Ayo dong. Komentarnya gimana? Pasti punya komentar. Masa nggak ada komentar? Gimana komentarnya? Dia semua ini tidur ya. Objek yang dipilih bagus.
Tapi cara mempresentasikan videonya masih kurang pas. Kurang pasnya di mana? Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Kurang pasnya dari yang dijelaskan narasinya itu dengan gambar yang dimunculkan tidak sama. Ya. Jadi ketika dia bicara bahwa kebisingan di luar itu cukup mengganggu, kemudian solusinya adalah memberi tanaman tinggi, tapi nggak ada gambarnya. Ya. Tidak diperlihatkan video bagian depan bangunannya nggak diperlihatkan. Ya, seperti apa tanaman tingginya itu nggak diperlihatkan. Ya, kemudian ketika menjelaskan bahwa pencahayaannya sangat maksimal, di mana ruangan coffee-nya sendiri itu memiliki atap yang berupa jalinan kayu. Ya, oke, benar ada memang, tetapi ketika menjelaskan itu atapnya tidak di-syuting. Ya, tidak pas. Jadi antara yang dijelaskan dengan videonya itu tidak sesuai, ya. Dan video itu memang berulang-ulang diputar, ya. Terlalu cepat, ya, ritmenya itu terlalu cepat, ya, sehingga bisa lebih dikurangi sesuai dengan narasinya. Ketika menjelaskan bentuknya bentuk jendela yang lebar, maka perlihatkan gambar jendelanya. Ya, ketika menjelaskan bahwa pencahayaan alaminya itu dari atas menggunakan penutup atap yang transparan, hanya berupa jalinan kayu, ranting-ranting kayu, ya perlihatkan itu seperti apa bentuknya itu. Ya, nah supaya nanti antara narasi dengan gambar videonya itu bisa sesuai. Kita orang yang kuliah di arsitektur mungkin paham dengan itu, tidak pas pun tidak apa-apa. Tapi kalau ini saya share di YouTube, yang nonton orang sedunia gitu, misalkan ya nggak paham nanti, ya. Jadi teknik komunikasi itu penting sekali, ya, mengkelopkan antara bagaimana kita menjelaskan objek yang akan kita pahamkan kepada klien itu penting sekali. Ini latihan presentasi juga. Ya, walaupun kalian masih semester 3, itu nanti kalian harus sudah bisa presentasi hal-hal yang itu berkaitan dengan orang-orang umum, orang-orang awam ya, bukan bidang arsitektur maksudnya. Gitu, ya. Oke, ini ada pertanyaan. Semisal dirasa penghawaan, pencahayaan atau akustik ruang itu sudah cukup baik, lalu kita mengambil bagian pencahayaan saja, berarti tidak perlu dicari solusi seperti desain shading dan lain-lain ya Bu, tapi langsung ke bagian kesimpulan. Oke, ketika itu dirasa sudah cukup baik dari aspek pencahayaan, penghawaan, akustik, nah kesimpulan bahwa itu baik atau pendapat kita bahwa itu sudah baik, itu harus punya dasar. Ya. Harus punya dasar. Ya. Apa dasarnya? Ya kita harus mencoba untuk menghitung betul dengan rumus. Pencahayaannya seperti apa, penghawaannya seperti apa, akustiknya seperti apa. Ditambah dengan persepsi dari pengguna. Pengguna ruangan itu merasakan hal yang seperti apa, apakah dia betul-betul merasakan nyaman di ruangan itu, baik nyaman secara visual, audial, maupun secara thermal, apakah sudah nyaman, gitu. Kalau si pengguna itu sudah merasakan nyaman, maka bisa kita masukkan kategori baik. Semuanya sudah memenuhi syarat. Gitu. Memang tidak perlu ada solusi, tidak perlu, tetapi pernyataan bahwa itu baik itu yang harus dijelaskan, ya, itu yang harus punya dasar. Ya, menggunakan rumus itu jauh lebih baik, ya, artinya punya dasar yang kuat,
ya, dengan apa ya, kita coba untuk menganalisis ya secara logis itu bahwa memang ini kondisinya adalah memenuhi standar, gitu ya. Nah, akan lebih baik lagi kalau kita bukan mencari solusi, tapi kita mengusulkan, ya, mengusulkan supaya kondisi yang sudah ada itu akan jauh lebih baik lagi apabila kita bisa usulkan desain yang lain, ya, seperti itu. Oke ya, jadi tolong itu berhati-hati dalam mengerjakan supaya nanti betul-betul baik hasilnya, ya. Dan jangan lupa tadi standar beberapa keterangan mesti ada, ya. Seperti data pustaka itu harus ada, kemudian juga adanya rumus, ya, itu juga digunakan. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Saya akan tunjukkan, tadi kan sudah videonya Mbak Tinto. Saya akan tunjukkan posternya, ya. Posternya Mbak Tinto. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, ini posternya seperti ini, ya. Nah, kan tadi Mbak Tinto cerita tuh, ya, atapnya dengan jalinan batang-batang dan ranting kayu. Nah, ditunjukkan, ya. Tidak harus semua ditunjukkan dalam bentuk video. Kalau memang itu perlu hanya berupa gambar atau foto, silahkan, nggak apa-apa. Ya. Oke ya, ini. Nah, cuma sayangnya tadi tanaman tinggi yang ada di depan rumah tidak ditunjukkan fotonya. Ya. Oke, seperti ini. Oke. Belum salah, ada pertanyaan? Atau mungkin Bu Yani akan menambahkan, silahkan. Ini Bu. Ya, intinya pengalaman yang sudah-sudah itu memang daftar pustaka itu rata-rata belum ada nih Bu. Jadi kayak pengamatan sekilas gitu. Jadi mungkin harus punya menyediakan cukup waktu gitu ya untuk sekaligus meneliti kecil-kecilan gitu ya Bu ya, meneliti awal. Ya, ya. Terus, ini memang penelitian sudah mulai penelitian kecil ya ini ya. Iya. Terus biasanya juga kesulitan untuk mencari ini apa namanya permasalahan yang ada, atau kadang-kadang juga kuesioner itu sangat penting gitu, karena kalau kita merasa sebenarnya itu berdasarkan standar itu nggak nyaman gitu ya, tapi pengguna tuh merasakan karena sekian puluh tahun tinggal di situ merasakan nyaman lah, itu kadang-kadang yang itu perlu kita analisa seperti itu. Kadang-kadang merasa karena sudah nyaman ya udah ditinggali lama gitu ya, misalnya kalau contohnya rumah tinggal seperti itu. Itu aja sih Bu kalau yang biasanya ya itu tadi rumus juga banyak yang ditinggalkan gitu ya, lupa, belum dianalisa juga gitu. Jadi mungkin kita pendekatan ke perhitungan sama pengamatan langsung sama sekaligus minta pendapat orang pengguna yang ada di situ. Mungkin itu cukup membantu. Ya. Oh ya, berkaitan dengan pengguna bangunan, tadi yang dikatakan Bu Yani benar ya. Jadi orang yang sudah lama tinggal di sana, di sebuah rumah itu, kalau kita tanya nyaman nggak Bu? Nyaman. Padahal sumpek gitu ya. Padahal udaranya nggak ngalir. Padahal tempatnya apa ya, kalau kita bilang itu udah gelap ya, cahaya kurang, juga udara tidak mengalir gitu ya. Tapi si pemiliknya mengatakan nyaman saya gitu. Nah, itu karena apa ya? Karena dia sudah terbiasa dengan kondisi begitu. Dia sudah bisa beradaptasi dengan kondisi itu. Tapi kita sebagai akademisi, orang yang paham tentang keilmuan arsitektur, ya sebagai orang akademis, tolong itu dijelaskan bahwa sebetulnya itu tidak benar. Ya, rumah ibu itu tidak memenuhi standar kenyamanan, suhunya, kelembabannya, ya harusnya misalkan kelembabannya 50-70%. Ternyata rumah ibu ini sampai 90% misalkan seperti itu. Nah, itu kan jelas-jelas sangat tidak sesuai standar.
mungkin ibu bisa lebih lama tinggal di sini, nggak apa-apa, merasa nyaman. Tapi ibu nggak sehat, gitu. Itu nggak sehat. Karena kenyamanan itu berkaitan dengan kesehatan ya. Nah, jadi bisa dijelaskan seperti itu. Ya, dan yang kedua, bisa juga kalian meminta teman-teman sendiri untuk merasakan di dalam ruangan itu. Jadi kalau kalian tanya langsung kepada pemilik, ya dia pasti akan mengatakan nyaman, tidak masalah gitu. Tapi kalau orang lain yang mungkin baru sekali 2 kali ke sana, coba ditanya ya, suruh tinggal di dalam rumah itu atau berdiam cukup lama di rumah itu beberapa jam begitu, ditanya gimana rasanya gitu ya. Coba seperti apa reaksinya, seperti apa responnya itu perlu. Ada cross check itu perlu. Ya supaya data kita betul-betul valid ya. Jadi selain cross check antara responden pendapat responden ya, juga dengan perhitungan itu kita cross check-kan. Juga sesama responden kita cross check-kan. Responden yang dia tinggal lebih lama di sana dengan responden yang dia baru sekali atau 2 kali ke sana. Ya itu perlu untuk dicarikan data yang paling valid gitu. Ya. Baik, ada yang tanya lagi sebelum saya lanjut? Ya. Jadi memang hari ini tidak ada kuliah materi ya, kita hanya menjelaskan persiapan untuk mengerjakan UAS. Jadi tadi UASnya sudah sedikit dijelaskan dan sebetulnya yang lain lagi itu kita akan adakan praktikum. Ya. Ada praktikum tapi praktikumnya itu gabung ya, pencahayaan yang utamanya sebetulnya penghawaan dan akustik ya. Tetapi kalau memang itu nanti bisa dengan pencahayaan juga, ya itu lebih baik ya. Kalau bisa pekan depan ya Bu Yani ya, kita sudah mencoba praktikum dan mahasiswa yang berada di Solo kira-kira berapa orang nih? Coba yang berada di Solo bisa raise hand. Yang ada di Solo bisa raise hand biar saya bisa menghitung. Bu Yani bisa menghitung berapa orang. Iya. Bukan tepuk tangan ya, raise hand ya, tepuk tangan. Tepuk tangan nanti nggak di atas, itu adanya di bawah. Oke. Ini masih proses. Masih sedikit ya. Gak nyampe 50 kayaknya nih, cuman ini baru ada 20-an orang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kok yang resen cuma yang di slide pertama ya? Iya, Yang berikutnya belum ada. Nggak ada. Oke, ini kayaknya memang sedikit ya, sedikit. Tolong untuk yang tinggal di Solo, biar kita bisa atur jadwal, ya, supaya nanti bisa diatur jadwalnya supaya tidak berkerumun ya. Jadi kita kalau misalkan ini jumlah mahasiswa yang ikut praktikum itu katakanlah hanya 20 mahasiswa, berarti kita bisa bikin satu kali praktek itu mungkin sekitar 4 orang cukup ya Bu Yani ya. Iya. 4 orang ya. Biasanya kita kan banyak tuh ya, sampai 6 orang bahkan kadang-kadang lebih ya karena digabung. Nah, ini kita cukup 4 orang aja maksimal. Jadi kalau ini katakanlah 20 mahasiswa berarti ada 5 kelompok ya. Nah, untuk yang tidak ada di Solo ya memang tidak bisa ikut ya. Ya nggak apa-apa ya, jangan memaksakan diri untuk datang ke Solo hanya untuk praktikum. Ya, jadi yang di luar Solo mungkin nanti kalau masih bisa atau memungkinkan untuk kita ambil videonya, ya nanti bisa kita share melalui grup, ya baik itu grup kelas A, kelas B, ataupun juga kelas C. Jadi di antara 4 anggota di setiap kelompok itu ada yang bertugas merekam ya video, ya kemudian nanti di share ke teman-temannya, ya.
Oke, jadi seperti itu. Nah, tolong nanti yang bisa ini, yang bisa praktikum, bisa ini ya. Oh, ini yang resen udah berkurang. Ini saya coba screenshot, tadi belum selesai screenshot, sudah pada hilang semua ini rasennya. Kan mau kita bikin jadwal. Itu angka 20 itu siapa ya? Ada angka 20, Pak, itu punya siapa itu? Mungkin nanti bisa dilihat aja Bu kalau ini, kalau jadi. Gimana? Di per kelas dulu aja. Oh ya, oke. Ya, bisa ya. Nanti tolong siapa yang berinisiatif untuk bisa melis teman-temannya yang bisa datang ke Solo, dan itu ditunggu dalam waktu 2 hari ke depan ya. Dalam waktu 2 hari ke depan, Pak, data-datanya bisa segera dikirim ya, supaya pekan depan paling tidak Senin depan bisa kita praktek langsung ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian praktikumnya seperti apa? Kalau kalian buka Open Learning, di sana kan ada materi praktikum. Ya, di paling akhir itu ada materi praktikum. Itu bisa kalian amati videonya, ya. Kemudian yang kedua, ya nanti baru akan dicoba di hari-harinya, insya Allah minggu depan. Ya. Dan kelihatannya mungkin perlu berapa hari Bu Yani? Apakah misalkan 5 kelompok itu dalam waktu sehari? Ya, jika memungkinkan 1 hari mungkin bisa. Sehari aja ya? Ya, saya sudah minta tolong Mbak Hadista, kayaknya bisa membantu. Oke, sehari aja, dan mungkin memang nggak lama-lama ya? Nggak lama-lama, jadi biar berganti lagi gitu. Oke. Kemudian nanti, karena ini kebetulan juga ada penelitian berkaitan dengan akustik, ya, dengan soundscape. Jadi nanti selain kita praktikum mengukur kebisingan di sekitar kampus ya, kita ambil lokasinya kampus aja, ya, yang lebih mudah ya, sekitar kampus. Nanti juga kita coba meneliti, karena kita ini masa pandemik nih ya, kita coba meneliti efek dari penggunaan masker dan physical distancing. Jadi apakah masker dan jarak antar orang itu pengaruh terhadap pemahaman seseorang. Jadi misalkan ya, saya ngomong, saya pakai masker. Kemudian orang yang saya ajak ngomong itu jaraknya ada yang 1 meter, ada yang 2 meter. Kalau physical distancing itu berapa ya peraturannya? Jarak berapa meter ya? Dulu berganti ya Bu, dulu pernah 1,5, pernah 3 meter gitu. Oke, nanti kita coba jarak 1 meter dengan jarak 2 meter. Jadi ada dua kategori, jarak 1 meter dan jarak 2 meter. Kemudian yang saya keluarkan dari mulut saya itu, saya baca katakanlah sebuah cerita gitu dalam satu paragraf ya. Saya baca dengan desibel yang normal. Jadi orang bicara itu kan normalnya desibelnya 40 sampai 60 desibel. Jadi di dekat saya nanti ada alat yang dipakai, ya, ada alat yang didekatkan dengan muka saya, dengan mulut saya itu, sehingga bisa diukur 50 desibel atau 60 desibel gitu ya. Tidak boleh lebih dari 60 desibel. Ya. Kemudian saya cerita. Ya, saya cerita dengan menggunakan masker. Ya. Kemudian si pendengar ada katakanlah misalkan 3 orang. Jarak 1 meter itu ada 3 orang berjejer. Ya. Nah, dari apa yang saya katakan itu, kemudian kita tanya tuh 3 orang itu, yang kamu pahami dengan apa yang tadi saya sebutkan itu, yang saya katakan tadi itu, cerita yang saya ceritakan tadi itu, kira-kira kamu paham nggak? Ya, si A ditanya, si B ditanya, si C ditanya. Ya, pertanyaan itu dalam bentuk tulisan. Jadi seperti apa cerita yang saya tadi jelaskan itu, cerita apa sih? Ada tokoh
di sana namanya siapa. Nah, dia bisa dengar nggak itu? Itu. Ya. Kemudian coba lagi jarak 2 meter dengan cerita yang berbeda lagi. Gitu ya. Nah, kemudian sama kita tanya. Nah, sehingga dari sekian orang yang kita tanya itu tingkat pemahaman mereka seperti apa? Ya, paham nggak dengan yang saya jelaskan tadi? Dibandingkan dengan kalau saya buka masker. Ya, saya buka masker, jarak 1 meter, jarak 2 meter. Ya, bisa dibandingkan. Ataupun tidak harus dibuka maskernya, saya tutup. Tapi kesesuaian jawaban responden tadi dengan cerita yang saya tadi jelaskan itu, kira-kira kesesuaiannya berapa persen? Gitu. Ya, akan lebih baik lagi memang kalau kita coba ketika buka masker. Mestinya buka masker itu akan jauh lebih paham ya daripada tutup masker. Dengan desibel yang sama-sama normal antara 40 sampai 60 desibel. Kemudian ketika saat bersamaan saya diukur berapa desibel dan yang mendengar itu juga diukur. Jadi yang mendengar itu di jarak 1 meter atau jarak 2 meter itu sama-sama didekatkan alat sonarmeternya. Tertangkap pada jarak 1 meter itu, kalau tadi saya bicara misalkan 60 desibel, tertangkap pada jarak 1 meter itu berapa desibel? Oh, 58. Nah, itu sudah berkurang. Jarak 2 meter berapa? Oh, 40 desibel misalkan. Itu. Berarti kan berkurang lagi. Nah, sekarang saya tanya, tapi mungkin nggak ketika jarak 1 meter atau jarak 2 meter ternyata melebihi dari 60 desibel? Kira-kira mungkin nggak? Mbak, bisa jawab nggak nih? Kira-kira mungkin nggak? Saya bicara 60 desibel nih, ya alatnya saya didekatkan. Oh, tertera di situ 60 desibel. Pada saat yang bersamaan, jarak 1 meter, jarak 2 meter, itu juga didekatkan alat sonarmeternya. Oh, ternyata di jarak 1 meter itu malah 65. Oh, lebih tinggi. Atau yang jarak 2 meter itu, katakanlah 60 desibel sama suara saya. Kira-kira itu mungkin apa enggak? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kira-kira mungkin enggak? Coba Mbak Nila Reina. Ada Mbak Nila Reina. Gimana Mbak? Kira-kira mungkin enggak itu? Mbak Nila monitor. Oke. Lewat ya. Mas Gaza Ilham. Mas Gaza Ilham. Monitor. Enggak monitor juga. Jangan lain lagi. Siapa nih ya? Saya panggil namanya aja nih. Aufa Fasih Azaki. Mas Aufa. Iya, Bu. Ya, coba. Jawabannya apa, Mas? Kalau tadi berapa desibel, Bu? Misalkan ya, saya bicara diukur ternyata tertera di alatnya itu 60 desibel. Ya kan? Kemudian pada jarak 1 meter atau jarak 2 meter dari tempat saya bicara, itu ternyata suara saya di sana itu tertangkapnya malah lebih tinggi. Ya, kan harusnya kalau berjarak itu kan lebih rendah tuh. Ya, kalau kalian ingat rumus itu, rumus inverse kuadrat, mestinya jarak kelipatan jarak itu dia akan semakin berkurang desibelnya. Tapi ternyata enggak. Malah yang jarak 1 meter itu suaranya bisa jadi 65. Ya, kemudian yang jarak 2 meter itu sama dengan saya 60 desibel.
sama dengan sumbernya gitu maksudnya. Nah, kira-kira itu mungkin apa enggak, Mas? Kalau menurut saya itu nggak tahu ini benar apa salah ya Bu, tapi untuk logika saya itu kan bisa Bu, soalnya ke bawah angin gitu. Soalnya saya pernah itu di menara masjid ada azan itu suatu hari tidak kedengaran, tapi pas ada siaran lagi tiba-tiba suaranya muncul lagi gitu Bu. Mungkin dari situ bisa gitu Bu. Makasih. Oke, terima kasih Mas Aufa. Oke, coba saya menunggu dulu jawaban yang lain, kira-kira gimana? Ya, berarti ke bawah angin itu berarti suaranya harusnya lebih apa? Lebih keras apa lebih rendah? Kalau ada angin mungkin suaranya ada mungkin Bu. Lebih keras gitu maksudnya. Ada itu lebih keras. Iya. Oke. Ya berarti saya kasih komen ya. Bu Yeni juga monggo silakan nanti berkomentar. Yang lainnya dulu coba punya jawaban apa? Tidak ada. Ini saya pengen tahu ini pada kemana ya ini. Disla Fedora, Disla Fedora. Ayo Disla, jawabannya apa-apa? Jawabanmu apa? Kalau menurut saya nggak bisa. Nggak bisa. Ya, Harus lebih rendah ya? ya harus lebih rendah. Soalnya Oke. kalau semakin jauh harusnya semakin kecil. Oke. Disla, bagi Disla itu nggak bisa. Johara? Mas Johara? Kira-kira gimana? Suaranya itu pasti akan lebih tinggi, pasti lebih rendah, atau ada kemungkinan lebih tinggi? Kalau menurut saya kemungkinannya lebih tinggi, Bu. Kemungkinan lebih tinggi. Alasannya apa? Kan semakin tinggi, Bu, Semakin tinggi apanya? dari menaranya. Oh enggak, ini nggak ada kaitannya dengan menara, Mas. Gimana, Bu? Ini Saya nggak ada tadi kaitannya. agak putus-putus. Jadi gini, saya bicara di sini ya, di luar ya, bukan di dalam ruangan ya. Di luar, saya bicara di halaman parkir UMS misalkan. Saya bicara, kemudian alat didekatkan ke dekat mulut saya supaya bisa terdeteksi berapa desibel suara saya. Ternyata suara saya itu ada 60 desibel. Gitu. Terus jarak semeter dari saya dan jarak 2 meter dari saya itu ada beberapa mahasiswa di sana. Jarak semeter ada 3 mahasiswa, jarak 2 meter juga ada 3 mahasiswa. Saat bersamaan diukur, suara saya 60 desibel. Ya. Nah, di jarak 1 meter itu ternyata suara saya ditangkap oleh mereka itu 65 desibel, lebih tinggi. Kemudian yang jarak 2 meter dia menerima 60 desibel. Sama dengan sumbernya atau sama dengan suara saya 60 desibel. Kira-kira itu mungkin nggak? Menurut saya nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin. Iya, jaraknya, Bu. Oke, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena jaraknya tadi, Bu. Karena jaraknya terus? Ya, menurut saya itu aja sih. Kan sama ada medium, ya kan angin juga. Jadi mempengaruhi, Bu, kalau jarak. Maksudnya gimana? Karena jarak suaranya pasti lebih keras gitu. Bukan, jadi lebih kecil. Lebih kecil. Oke. Lebih kecil. Oke. Nggak mungkin. Oke ya. Jadi dari 3 orang yang menjawab ini, ya tadi Mbak Disla Fedora dan Johara mengatakan lebih kecil, ya. Tapi kemudian Mas Zaki Aufafasi Azaki mengatakan ada kemungkinan dia lebih besar, ya. Oke. Jawabannya, jadi tidak selalu lebih kecil, ya. Ada kemungkinan dia lebih besar.
Kenapa? Ya, kenapa? Karena kita berada di luar ruangan. Ya, di luar ruangan. Di luar ruangan itu kan tidak bisa mengontrol datangnya suara, datangnya kebisingan. Ya, bisa jadi ketika dicoba saya bicara, kemudian alat jarak 1 meter, alat jarak 2 meter, ternyata lebih besar tangkapan suara dari jarak 1 meter atau jarak 2 meter itu bisa jadi karena ada kebisingan selain suara saya, gitu. Ya, ada kebisingan selain suara saya yang itu ditangkap oleh alat tadi. Apakah kebisingan itu mungkin ada kendaraan lewat, atau mungkin ada suara burung berkicau saat itu, ya seperti itu bisa jadi, gitu. Jadi tidak memang selalu harus lebih kecil, kecuali gitu ya, kecuali kita mengabaikan semua suara-suara yang muncul di lingkungan. Ya, seperti hukum inverse kuadrat, itu dia kan mengabaikan suara-suara lingkungan. Ya. Jadi begitu jarak digandakan, ya maka suara itu akan berkurang. Ketika itu suaranya itu tunggal, maka akan berkurang 6 desibel. Ketika suaranya itu majemuk, maka akan berkurang 3 desibel. Itu kan rumusnya inverse kuadrat. Ya, ketika kondisi kebisingan atau suara-suara yang ada di luar atau soundscape-nya itu kita abaikan. Tapi kalau kita bicara soal soundscape, itu nggak bisa. Kita harus tahu juga kondisi realnya itu ada suara apa aja di sana. Bahkan suara kaki, ya langkah kaki yang tertangkap oleh alat pun itu menjadi salah satu sumber kebisingan juga sebetulnya. Ya, jadi jawabannya bisa jadi lebih tinggi gitu. Ya, ketika kita memang memperhatikan soundscape. Tapi kalau kita mengabaikan soundscape, ya kita kembali ke rumus inverse kuadrat, ya berarti memang harusnya lebih rendah. Ya. Nah, besok ketika kalian praktikum, ya sekaligus juga nanti kita coba penelitian itu kita bicara dalam koridor soundscape. Ya, artinya kita mengamati realnya di lapangan itu suara apa aja yang muncul. Ya, nanti ada dalam satu penelitian itu ada yang bagian mengamati lingkungan, dia mendengar suara burung, tulis ada suara burung pada jam berapa itu ditulis. Oh, ada suara mobil lewat, tulis suara mobil lewat jam berapa. Ya, sebetulnya ada alatnya, ada alat untuk bisa merekam itu semua, tetapi memang waktu yang mungkin mendesak dan juga belum tentu saya bisa pinjam alat itu. Jadi alatnya itu ada di UGM, ya kita bisa pinjam ke sana. Tapi secara manual pun juga kita bisa kok tanpa alat itu. Ya, jadi hanya harus lebih detail. Pada jam berapa, tulis misalkan jam 10 lebih 2 menit, 10.02 burung berkicau. Ya, kemudian misalkan 10.15 klakson mobil. Nah, itu suara-suara lingkungan yang harus kita perhatikan semua. Ya, sambil mengamati soundscape, sambil kita mengukur desibelnya itu dengan alat sonometer. Jadi begitu, ya. Nah, itu nanti bisa kita lihat kira-kira kondisi pandemik ini, di mana orang harus berjarak, di mana orang harus menggunakan masker. Kira-kira itu jadi mungkin yang dijawab omongan kita paham apa enggak sih gitu. Ya, jangan-jangan nggak paham gitu ya. Makanya kan walaupun harus pakai masker, biasanya kalau orang presentasi itu dibuka maskernya kayak saya di dalam ruangan sendirian, saya buka masker. Tapi ketika banyak orang itu harus pakai masker, kadang-kadang terus tolong deh dibuka maskernya karena dia nggak tahu ternyata mulut itu ya mengucap a, i, u, e, o itu pengaruh juga itu ya. Jadi orang kalau kita lagi bicara dengan orang ada kedekatan jarak atau jauhnya jarak, itu ketika kita melihat ekspresi wajah dengan keseluruhan wajah itu bisa kita
lihat, itu kita bisa tahu kok yang dia sampaikan itu apa. Apakah sesuatu yang gembira, apakah sesuatu yang sedih. Gitu ya, dengan melihat wajah dan melihat gerak bibir gitu. Nah, karena sekarang pakai masker, kira-kira bisa nggak itu orang bisa paham nggak dengan cerita yang tadi disampaikan? Jadi seperti itu ya. Ini gambaran sedikit berkaitan dengan besok pelaksanaan praktikum sekaligus saya ingin penelitian berkaitan dengan itu. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan atau mungkin Bu Yani monggo bisa menambahkan? Ya, mungkin kayak penggunaan masker itu juga nanti akan bisa memberi pengaruh terhadap ini ya Bu ya, peredaman suara ya. Mungkin suara yang diterima itu juga orang ketika sedang menggunakan masker dan sedang dibuka itu mungkin kalau kita hitung intensitas bunyinya mungkin akan berbeda. Iya, iya. Dan tingkat ketebalan maskernya mungkin perlu diidentifikasi juga yang dikenakan itu masker kain atau masker medis gitu, masuk dalam pengamatan juga gitu supaya lebih bisa ini. Iya, ya betul sekali itu, betul sekali. Ya kita nanti gunakan masker yang standar ya. Kalau masker standar itu kan N berapa 95 itu ya. 95 sama 94 KF94. Nah, itu kita gunakan masker yang standar ya. Karena kalau kita nanti misalkan gunakan masker medis yang cuma satu lapis dengan masker kain misalkan ya, yang kita gunakan masker kain itu kan jelas ini jelas kalau dari aspek kesehatan itu jelas virusnya lolos ya, virusnya bisa lolos gitu ya, tapi suara bisa lolos juga mungkin gitu ya. Soalnya kalau pakai masker yang standar itu selain virusnya nggak bisa lolos, suara juga mungkin nggak bisa lolos itu, jadi diredam oleh masker itu sendiri suaranya. Ya, itu bagus itu Bu Yani. Mungkin Bu Yani bisa lanjut ke penelitiannya Bu Yani. Lanjut ke penelitian, diajukan penelitian PID. Jadi serapan masker ya, serapan berbagai jenis masker itu terhadap ini suara. Iya, jadi misalkan dia pakai masker beberapa jenis gitu, dia coba satu kayak apa, masker 2 seperti apa desibelnya, masker 3 seperti apa desibelnya, itu bisa diteliti itu Bu Yani. Okay. Monggo silakan, ini ada yang mau ditanyakan nih. Sudah ada link absen ya, ada link absensi, silakan absen. Jadi materi kita sebenarnya sudah selesai nih Bu Yani ya. Iya. Ya, ini hari terakhir ini sudah selesai. Ini pekan ke-16 ya, saya tadi salah mengumumkan, harusnya ini sudah pekan ke-16. Ya sudah selesai, jadi pekan depan insya Allah kita praktikum. Jadi tolong nanti di setiap kelas A, B, dan C masing-masing list siapa saja yang bisa hadir untuk praktikum. Ya, saya tunggu, Bu Yani juga menunggu 2 hari, maksimal 2 hari. Ya, maksimal 2 hari. Mungkin sambil menunggu juga bisa mempelajari tutorial praktikum ya bagi yang apalagi yang tidak bisa hadir di Solo itu saya rasa sebenarnya kan sayang sekali kalau sampai belum paham gitu. Jadi mungkin sambil menunggu dalam 1 pekan dibuka di open learning kan materinya sudah ada nih Bu. Ya, ini coba saya coba belajarnya. Ya, saya coba buka juga ini. Karena pas pertemuan terakhir itu pengenalan alat aja juga masih salah-salah gitu. Masih ditanya itu masih ini apa alatnya apa gitu kan, masih pada bingung gitu. Jadi mungkin perlu di pengenalan dulu gitu. Ya. Oke, ini saya dari tadi buka planning itu agak lama. Iya, saya juga belum berhasil. Agak lama, jadi saya buka zoologi itu agak cepat. Tadi buka zoologi videonya Tinto tadi itu agak cepat. Tapi buka planning itu lama sekali. Apa lebih berat ya? Atau gimana? Atau mungkin memang laptop saya yang lem biru mungkin. Saya juga belum bisa buka learning. Iya, dari tadi pagi itu saya tadi sempat sih kebuka sebentar, tapi terus karena loadingnya lama. Iya, loadingnya lama. Waktu bikin pengumuman itu kebetulan posisinya masih pagi ya, jadi masih lancar. Begitu sudah siang kok, mungkin semua orang pada pakai ini, jadi
crowded. Oh ya, untuk soal-soal latihan yang kemarin Bu Yani dan saya berikan, monggo Bu Yani sudah sempat mengkoreksi atau belum? Silahkan Bu Yani disampaikan. Saya belum semuanya Bu, tapi saya lihat sekilas kalau yang kemarin kan rata-rata banyak kalau di kelas C itu cara menghitung rata-rata dengan menggunakan log itu ya, rumus logaritma itu gitu. Jadi kemarin kan ada yang nanya Bu, bagaimana cara mengetahui ini benar atau tidaknya gitu ya. Jadi kalau mau untuk mengidentifikasi kira-kira nilai rata-rata akhirnya itu benar atau tidak, itu bisa dilihat dari apakah dia masuk dalam interval yang ada gitu. Kalau masih di dalam interval itu ya kemungkinan besar sudah tepat. Gitu. Tapi kalau di luar itu atau jauh gitu ya di atas interval itu atau justru tidak masuk dalam interval itu berarti ada yang salah dalam perhitungan mungkin itu. Tapi rata-rata kemarin sudah banyak yang sudah benar gitu karena ya karena ada beberapa yang menanyakan di grup gitu pada saat pembuatan rata-rata menghitung rata-rata itu. Ya, jadi memang kalau tugas seperti ini itu banyak benarnya ya, banyak benarnya. Paling yang salah itu kalau di persentase paling hanya maksimal 5% dari keseluruhan yang mengumpulkan. Jadi banyak benarnya itu ya karena kesempatan kalian juga untuk bertanya, lebih luasa untuk tanya kan, tanya kemudian temannya ngasih tahu, oh begini jawabannya, oh ya satu benar ya semua benar gitu ya. Nah ini malah jadi macet, ini planningnya nggak bisa dibuka. Iya. Ya udahlah nggak usah, nanti kalian aja buka kan di sana ada video pengenalan alat, tutorial pengenalan alat, sekaligus juga nanti kalau untuk prakteknya memang belum ada karena kemarin cuma coba dinyalakan, kemudian bagaimana harus mencatat ke lembar kerja gitu ya. Ya saya kira mungkin itu. Ada lagi Bu Yani mungkin yang akan disampaikan? Saya rasa cukup Bu, atau mungkin ada yang mau ditanyakan dari sudah paham atau belum, karena ini kan mungkin kesempatan terakhir ya Bu ya sebelum UAS. Takutnya ada hal-hal yang mungkin masih mau ditanyakan atau masih bingung seperti itu, mungkin kesempatan untuk bertanya gitu ya. Ya, silakan ini. Bu, permisi. Ya. Terkait tugas yang tadi nge-video itu loh, Bu. Nah, misal ketika presentasi kan pada saat memberi solusinya itu kan tentunya di tempat tersebut belum ada wujud dari solusinya itu kan. Nah, itu dari kami itu harus nge-shoot area yang akan diberi solusi itu tadi atau meski tidak tampak wujudnya itu atau bagaimana? Oke. Jadi kalau misalkan harus ada solusi, ya contohnya misalkan permasalahan pencahayaan, misalkan pencahayaan alami misalnya ya, kemudian cahaya yang terlalu terang, misalkan seperti itu. Solusinya diantaranya desain shading, ya menggunakan shading untuk bisa mengurangi cahaya yang berlebihan. Nah, desain shading itu kan mesti digambar. Ya kan, mesti digambar. Apakah pakai SketchUp, ataukah pakai 3D, ataukah pakai sketsa tangan, ya silakan aja digambar. Kemudian dalam videonya itu nanti kan tunjukkan ini yang masalah itu ada di sini. Kemudian harus diselesaikan dengan solusi seperti ini. Nah, seperti ini itu nanti ditampilkan gambarnya. Ya, jadi memang di sini perlu ada editing video, ya. Jadi tidak kemudian hanya 5 menit kemudian kita ngomong aja, enggak. Mungkin nanti mesti ada editing, mesti diedit. Begitu kita bicara, kemudian nanti akan dimunculkan gambar shadingnya, maka ya harus di-cut atau dihentikan videonya, kemudian kita masukkan gambar, kemudian kita mulai lagi gitu, ya. Saya pikir anak-anak sekarang pintar kok bikin video ya. Kan terbiasa pakai bikin video untuk TikTok lah, untuk apalah itu kan. Enggak ya Bu, saya nggak pernah pakai TikTok. Ya, saya kadang-kadang kalau ada nama mahasiswa yang
ada di WA saya itu kalau saya buka status itu kadang-kadang ya itu ada beberapa, ada TikTok lah, ada itu. Ya. Nah, gitu ya Mbak Disla ya. Jadi dibikin solusinya itu dengan bentuk gambar di posternya ya, tentunya di poster nanti ada gambarnya. Kemudian kita ketika presentasi video itu dimunculkan gambarnya. Ya. Berarti menampilkan tempat atau sudut mana yang akan dikasih solusi dan wujud dari solusinya itu secara ataupun sketsa. Baik, terima kasih banyak penjelasannya. Betul sekali seperti itu ya, betul sekali. Jadi tunjukkan tempatnya yang bermasalah, kemudian bagaimana solusinya, ya. Karena kita ujung-ujungnya itu semua yang kita miliki ya, keilmuan yang kita miliki di bidang arsitektur ini, ujung-ujungnya itu harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Jadi kalau di fisika bangunan misalkan tadi pencahayaan, penghawaan, akustik gitu. Nah, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita, ya di lingkungan tempat tinggal kita seperti apa, itu mestinya diterapkan ilmunya dan bisa jadi keilmuan itu dalam hal penganalisaan, ya, dan juga langsung kepada solusinya penyelesaian masalah itu, ya dengan desain. Karena kita arsitektur, ya mestinya solusinya desain ya, desain atau bisa juga misalkan kita bukan desain harus bentuk ya, tapi misalkan kita mengusulkan adanya zonasi ruang misalkan, ya ruangan-ruangan yang dia membutuhkan ketenangan, maka kita pindah ruangannya. Ada zonasi ruang yang kita coba untuk olah, sehingga ruangan yang tadi butuh tenang, tapi dia ada di depan misalkan, butuh tenang tapi dia malah kena gangguan kebisingan, kita nggak mungkin menyelesaikan dalam pemberian vegetasi atau penghalang atau apapun yang bisa mereduksi bising, maka kita harus memindah ruangan tadi, dikelompokkan dengan zonasi ruang yang tenang ada di belakang misalkan. Nah, itu kan penyelesaian secara space ya, keruangan, tapi juga kita perlu gambar ya. Gambar awalnya ruangannya di depan, kemudian redesign ya, redesign digambar ulang kembali, didesain ulang kembali, di mana ruang tadi menjadi di sebelah belakang. Nah, nanti dimunculkan gambarnya. Seperti itu bisa. Ya. Ya, ujung-ujungnya pokoknya desain lah gitu ya. Ujung-ujungnya desain, karena emang produknya arsitektur itu desain kok gitu ya. Desain tapi basicnya adalah penganalisaan. Ya, penganalisaan. Ya, mungkin bisa diperkuat dengan dijelaskan ya Bu, misalnya pencahayaan dengan menggunakan mekanisme apa, misalnya dia pemantulan atau pembayangan, terus ada solusinya, karena yang diminta itu kan solusi yang arsitektural gitu ya, jadi jangan sampai kemarin itu ada beberapa tuh yang solusinya masih teori dan masih ditambahkan kisi-kisi, ditambahkan solusi, dan itu tuh kan sesuatu yang tidak bisa terlihat gitu. Jadi mungkin betul sekali tadi Mbak Disla ya, jadi harus ada gambar detail yang harus fokus ke permasalahan yang diangkat. Seperti itu. Ya. Jadi diselesaikan dengan desain ya. Yang tadi saya contohkan punya temanmu itu kan tidak ada solusi desainnya ya. Cuman kalimat aja ini harus diselesaikan dengan cara ini, tapi kan terus kayak bentuk gitu ya, jangan-jangan shading atau desain shading satu bangunan dengan bangunan lain kan pastinya berbeda ya kan, sesuai dengan konteks bangunannya apa. Kita nggak mungkin membuat shading untuk bangunan tropis kita tempatkan pada bangunan kolonial, kan jelas nggak sesuai seperti itu. Ya, jadi sesuaikan solusi itu dengan konteks bangunan yang kita amati. Ya, oke, cukup ini. Oke ya, saya kira cukup ya. Jangan lupa absen, mudah-mudahan dari informasi tentang UAS yang tadi kami sampaikan, saya dan Bu Yani sampaikan, bisa dipahami. Dari sekarang sudah bisa mencari objek ya, dan sudah bisa mulai menemukan masalah
dan sudah bisa juga membayangkan seperti apa solusinya, ya. Soalnya nanti tinggal dibaca ya sesuai dengan jadwal ujiannya itu, tapi intinya seperti itu ya, harus disertakan permasalahannya jelas, solusinya sebaiknya menggunakan rumus, dan nanti ada desain yang produk penganalisaan tadi itu perlu ada desain, ya. Dan jangan lupa daftar pustaka disertakan, ya. Posternya ukuran A3, kemudian video ya maksimal 5 menit. Oke, walaupun soalnya belum di-share, tapi ya seperti itu, jadi bisa dari sekarang dipersiapkan. Karena nggak mungkin ini dikerjakan dalam sehari, nggak mungkin. Makanya kita sampaikan sekarang, supaya ada waktu sekitar 1-2 minggu untuk mengerjakan. Ya. Saya kira cukup ya Bu Yani. Iya. Ya, ini biasanya kita tuh memang kita belum terbiasa untuk diupload di YouTube ya. Nah, ketika kalian buat video, itu bisa nggak sekalian nanti begitu dikumpulkan ya, kemudian nanti kan akan kita koreksi. Nah, itu kalian upload di YouTube. Ya, yang mengupload kalian sendiri ya. Kita punya channel arsitektur loh. Kita bisa masukkan ke sana. Ya, atau kalau enggak ke Instagram Bu, Instagramnya arsitektur juga bisa kan, mungkin lebih. Oh iya, betul. Lebih cepat nge-share-nya. Oke, ya itu ya. Perlu itu ya supaya dapat followersnya. Ya, karena saya tuh kalau buka YouTube itu karena sekarang semua pakainya Zoom ya, pakai webinar ini banyak sekali itu videonya mahasiswa, presentasi, tugas mata kuliah loh. Ini kan ujian kan lebih berbobot ya. Cuma tugas-tugas mahasiswa itu mereka sudah pakai video dan memang ternyata harus di-share supaya mendapat komentar dari penjuru dunia, supaya dapat komentar dari mana-mana gitu. Ternyata memang harus seperti itu. Ya. Nah, ini juga tolong dibuat sebaik mungkin, kemudian di-share ya di Instagram, di YouTube, silakan ya supaya nanti ada komentar. Ya karena itu yang ditunggu, ya. Oke, saya kira cukup itu. Mudah-mudahan semua sudah paham, sudah jelas. Dan di hari terakhir ini saya, Bu Yani, mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap gitu ya, salah sikap dalam penyampaian materi kuliah selama ini. Mohon maaf, mungkin saya tidak bisa maksimal memberikan materi kuliah dan mohon maaf juga kalau nanti dalam penilaian itu kita nggak tahu ya nilainya nanti akan berapa. Kalau nanti ada kekurangan dalam memberi penilaian. Monggo Bu Yani mungkin juga akan memberikan closing statement. Ya sama, saya juga mohon maaf kalau ada mungkin beberapa hal yang mungkin keterlambatan ngoreksi dan seterusnya ya, mungkin itu bisa kita sambil diskusikan lewat WA group gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang belum paham atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan masih bisa, walaupun mungkin ini sudah pertemuan terakhir gitu ya di semester ini gitu, tapi insya Allah komunikasi masih bisa gitu ya, dan nanti semoga kita bisa berlanjut lagi ke fisika bangunan 2 ya Bu, nanti bisa kalau mudah-mudahan lulus semua gitu ya, mudah-mudahan. Dan yang penting adalah mudah-mudahan paham dan bisa mengaplikasikan khususnya di stupa gitu ya, stupa masing-masing gitu, karena supaya mata kuliah fisika juga memberi kontribusi terhadap mata kuliah stupa gitu, karena jangan sampai setelah fisika bangunan 1 lepas gitu. Terutama mungkin masih bisa kita aplikasikan mungkin di analisa site gitu ya, jadi sudah banyak yang bisa kita aplikasikan ke dalam stupa gitu. Jadi monggo silahkan diterapkan gitu, jangan kemudian ditutup selesai gitu ya, tapi mungkin lebih akan bermanfaat kalau nanti beberapa pengalaman atau beberapa ilmu yang diterima di fisika bangunan bisa memberikan sumbangan desain gitu ya, melengkapi konsep yang ada di stupa ya. Mungkin itu Bu dari saya. Baik, terima kasih Bu Yani dan terima kasih juga buat mahasiswa semua
atas partisipasinya, di mana kuliah kita selalu diadakan di siang hari pada jam-jam kritis ya, pada jam-jam tidur siang. Ya, tapi alhamdulillah yang hadir juga selalu banyak ya, selalu lebih dari 100 orang, bahkan pernah sampai 150 orang lebih, yaitu di awal-awal seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang saya dan Dian sampaikan selama ini dan memberikan keberkahan buat kita semua. Dan tentu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.